Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sanda Podcast memasuki episode yang ke-18 dan hari ini kita kedatangan Mbak cantik nih. Halo Mbak. Hai. Hai, Mbak yang cantik di sebelah aku ini namanya Mbak Nur. Dia merupakan staf marketing dari Gria Alam Cikeray. Ya. Halo Mbak Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Ya kakak ya. Harusnya aku dong yang bilang ke Mbak Nur kakak. Nah, sekarang boleh perkenalkan diri dulu nggak, Mbak? Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Fajriah. Saya bergabung baru 4 bulan ya di Gria Alam Cikeray. Background saya memang sebelumnya pernah di bidang properti, tapi karena cuti waktu itu karena cuti melahirkan, jadi aku tuh off dulu kerja, bener-bener off 4 tahun. Nah baru mulai gabung lagi di properti dan bertemu dengan perumahan Gria Alam Cikeray. Wih, berarti emang backgroundnya tuh udah di marketing ya, Mbak? Tapi sama sih aku juga sekarang ini masih dalam proses belajar lagi, karena kan udah sebenarnya nggak lupa, cuma masih belajar. Iya, karena maksudnya kita kayak sahabat apapun juga tetap harusnya ujungnya belajar lagi ya, Mbak. Nah, terus yang spesial ini adalah Mbak Nur nih merupakan pemecah telur dari pembangunan dari di Gria Alam Cikeray sendiri. Nah, karena kan pas waktu itu Gria Alam Cikeray belum ada bangunan sama sekali, terus juga jalan juga masih belum terbentuk ya, Mbak. Kenapa Mbak bisa segitu yakin terus akhirnya bisa mendapatkan konsumen gitu? Awalnya kan aku tuh masuk di perumahan Gria Alam Cikeray kan belum tahu ya ini perumahan punya siapa gitu kan, karena bener-bener kan kita juga jualnya juga masih tanah lah, aku gimana ya kan cara jualannya tuh gimana, karena sebelumnya aku jualan perumahan itu ya ready stock udah ready stock dan kayak fasilitas segala macam udah tersedia. Nah ini kan bener-bener tantangan banget buat aku ya kan, gimana caranya meyakinkan konsumen agar dia bisa beli di perumahan Gria Alam Cikeray. Nah aku baca, maksudnya perumahan Gria Alam Cikeray ini kan punyanya Bapak Saiful Bahri ya, yang benar-benar orang Cilegon asli, dan dia juga ketua HIPI dan Aprindo Banten. Nah dari situ aku yakin ya kan, percaya, pokoknya pede lah aku jualan ke konsumen aku ini. Dan kayak misalnya sertifikat segala macam kan udah pecah kan, udah sama beliau. Nah dari situ aku yakin dan bisa meyakinkan konsumen, alhamdulillah berkat izin Allah ya kan, sama yakin aja udah, alhamdulillah. Jadi profil owner itu merupakan poin plus juga ya, Mbak, di samping betul. Karena kan di sini kita sebenarnya nggak tahu nih kelebihan dari Gria Alam Cikeray sendiri apa, tapi profil owner juga bisa menjadi poin plus ya, Mbak. Iya betul. Nah terus kenapa orang itu mau akhirnya beli di Cikeray, Mbak? Kenapa ya kan? Yang pertama, poin plusnya itu kan di perumahan Gria Alam Cikeray itu kan di bagian Cilegon bagian selatan. Nah, kalau di bagian barat itu kan benar-benar crowded banget ya, Mbak, terus asap. Polusi, ya benar-benar. Nah, kalau masuk ke daerah Cikeray ya kan, udaranya itu udah kayak di Lembang. View-nya ya kan, perbukitan. Aku juga sebenarnya betah di sana ya kan. Mbak juga jadi tertarik bener-bener udah gitu. Dari fasilitas juga kan kita udah lengkap banget, kayak smart home itu kan di kota Cilegon sama di Serang itu belum ada, termasuknya baru ya, baru ada di Gria Alam Cikeray. Kayak kan nanti kita tuh ada clubhouse ya kan, jogging track juga ada, terus kita juga ada smart home ya. Masjid itu kan biasanya kalau perumahan lain kan kita cuma dikasih tanahnya, bangun sendiri biasanya. Kalau tapi ini kita disediain ya masjidnya. Jadi sebenarnya banyak banget ya, Mbak, kelebihannya. Jadi untuk bisa akhirnya bisa pecah telur tuh gampang karena bisa meyakinkan konsumen bahwa perumahan Gria Alam Cikeray ini bukan perumahan abal-abal. Benar-benar. Nah terus sekarang perkembangan dari Gria Alam Cikeray segini udah sampai mana gitu? Perkembangannya alhamdulillah ya kan, dari yang orang belum tahu ya kan, dari ada yang belum tahu. Sebenarnya Cikeray pun sebenarnya orang masih belum banyak yang tahu, Mbak, kalau misalnya itu di Cilegon gitu. Nah tapi sekarang udah banyak yang tahu ya, Mbak. Alhamdulillah. Dan konsumen juga udah mulai banyak gabung sama kita, maksudnya beli di kita, alhamdulillah.
Oh udah mulai banyak ya sekarang, banyak. Karena bangunannya sekarang udah ada, terus rumah contohnya udah mau jadi, udah hampir 90% ya Mbak? Sudah. Terus habis itu aksesnya juga sekarang gimana tuh Mbak? Nah kalau aksesnya itu kan kita deket dengan tol Cilegon Timur ya kan, cuma 10 menit lah. Dan terus kalau mau ke kayak Asahimas ya kan, itu cuma 15 menit. Dan jalannya pun menuju ke perumahannya itu nanti kita ada pelebaran, kayak pelebaran jalannya. Nah pokoknya nanti di Geria Alam Cikeray ini, di kota Cikeraynya tersebut, itu kan nanti ada apa sih, kayak kota baru ya kan, jadi kayak ada mall segala macam itu pasti ada di situ. Karena benar-benar prospeknya ini bagus banget ya di Cikeray. Jadi nggak cuma ada perumahan tapi ada taman, ada wisata lain. Walaupun sekarang sebenarnya udah mulai banyak ya Mbak di Cikeray. Pasti kalau ke depannya entah 1 tahun ke depan itu udah pasti banyak. Karena di sana benar-benar kayak jam 2 siang aja aku tuh kayak masih ngerasain anginnya gitu loh di sana. Apalagi kalau pagi, aku kan sering pagi ke sana sama sore. Udaranya enak banget. Dingin banget ya, kayak nggak di Cilegon gitu kan. Naik Cilegon. Karena kayak yang sebelah sana tuh benar-benar kayak isinya tuh cuman polusi, terus habis itu deket tol juga kan. Kebetulan konsumen aku kan di Merak tuh kan, tahu sendiri kan udara Merak, iya, kan deket sama laut juga, air juga pabrik kurang bagus. Nah kalau di kita poin pentingnya itu yaitu air dan udara. Karena yang aku tahu juga air Cikeray gimana tuh Mbak? Boleh dijelasin nggak? Kan menurut aku udah bagus banget nih. Nah, apa tuh Mbak kelebihan dari air di Cikeray ini sendiri? Kalau untuk air sih kita kan masih di pergunungan gitu kan, jadi otomatis kita bersih. Dan ada satu konsumen ya kan yang survei ke lokasi itu sampai diminum karena benar-benar jernihnya banget air itu. Berarti benar-benar emang air ini terbukti banget gitu kan Mbak. Nah, terus habis itu air tuh menjadi poin utama di saat kita membeli perumahan kan. Pasti nggak mau airnya asin atau nggak misalkan yang bau-bau gitu kan Mbak. Makanya ketika orang beli rumah yang dicari pasti air terus habis itu yang kedua udara. Nah, terus habis itu aku mau tanya lagi nih Mbak. Kenapa awalnya mau masuk di Geria Alam Cikeray dari sekian banyak perumahan yang ada ya Mbak? Karena kan di Cikeray ini yang tadi aku bilang belum ada bangunannya pas waktu Mbak Nur masuk gitu. Apa? Aku waktu masuk itu kan mikirnya gini, udahlah yakin aja, berdoa sama ikhtiar, udah itu aja. Berarti ada apa, ikhtiar, doa, sama berusaha semaksimal berusaha semaksimal mungkin ya Mbak. Kalau misalkan bisa dan akhirnya emang bener bisa ya Mbak. Alhamdulillah, ya yakin aja. Boleh diceritain sedikit nggak Mbak, kenapa akhirnya konsumen itu akhir-akhir ini kan udah mulai banyak nih Mbak tertarik sama Geria Alam Cikeray gitu? Karena di samping kelebihannya kan maksudnya. Kalau untuk ketertarikan konsumennya sekarang ini itu kan sebetulnya ada program kita ya kan. Di sini kan ada program apa tuh, Mbak? Hadiah beli rumah tapi nggak usah pusing mikirin cicilan. Iya. Karena kita ada program hadiah itu kayak dikasih pilihan, konsumen maunya hadiah furniture atau franchise. Franchise ini kan nanti keuntungan buat konsumennya benar-benar kan? Nah, kalau misalnya konsumen mau pakai franchise ini kan sebenarnya terbantu banget. Kayak misalnya ngebantu buat cicilan perumahannya. Kayak misalnya cicilan yang 20 tahun sekian, tapi nanti bisa diambil dari hasil franchise-nya kan tersebut. Nah, jadi sebenarnya kayak sama kita ngambil perumahan subsidi cicilannya, tapi dengan konsep yang benar-benar Skandinavia ya kan, dengan perumahan yang benar-benar bagus dan eksklusif banget gitu. Berarti di programnya sendiri ya, jadi Geria Alam Cikeray itu nggak cuma mikirin biar rumahnya terjual, tapi gimana caranya biar konsumen juga nggak terbebani dengan cicilannya ya Mbak? Iya betul. Nah terus abis itu tadi kan kita udah ngomong air, terus abis itu kita udah ngomong udaranya, konstruksinya, terus akhirnya aku mau bahas tentang tipe rumahnya sendiri. Nah kita kan udah sebelum di podcast sebelumnya kita udah ngomong kalau misalkan rumah ini bentuknya Skandinavian lah, terus abis itu bentuknya tinggi banget. Nah menurut Mbak dengan tipe tanah dan luas bangunan yang kecil tapi dengan
tipe yang apa Scandinavian tuh dengan plafon yang 7 meter ya Mbak. Nah itu bakal kayak gimana sih Mbak nantinya kalau misalkan kita beli ya gitu? Nah kalau misalnya di sini kan di perumahan Gria Alam Cikra itu kan kita lagi ada tipe itu yang tipe 36 ya, dengan tanah 72. Nah ini tinggi plafonnya itu kan 7 meter. Nah ini udah speknya tuh sebenarnya spesifikasi untuk 2 lantai. Nah jadi kalau misalnya kita kasih pilihan konsumen mau dibikin 2 lantai dibikin 2 lantai tapi dengan tinggi plafon 7 meter itu bisa banget pakai. Jadi kita udah siapin ya Mbak? Udah siapin. Nah itu sih, sama kita kan kayak pakai saniternya itu pakai yang American standar kan, pokoknya bener-bener yang. Jadi mereknya juga dikasih di brosurnya kan. Jadi untuk kayak misalkan pembeli yang penasaran apa sih produk yang kita pakai di Gria Alam Cikra itu udah tertera semuanya di brosur. Jadi brosurnya juga cukup lengkap ya Mbak. Iya. Nah terus abis itu aku mau nanya tentang apa? Ada nggak Mbak pengalaman yang kayak tantangan gitu dalam menjual rumah? Kalau di setiap perumahan ya kan pasti ada beda-beda ya Mbak. Pasti ada tantangannya. Tapi itu malah bukan buat tantangan sih ya, malah buat penyemangat kita gimana nih caranya agar kita tuh bisa ngegolin konsumen, meyakinkan konsumen agar konsumen itu bisa beli di perumahan kita. Nah berarti risk taker ya, jadi gimana caranya biar akhirnya orang tuh bisa tertarik membeli rumah di Gria Alam Cikra gitu kan. Nah terus kan sekarang lagi di masa pandemi juga ya Mbak, walaupun sekarang udah mulai berkurang nih, tapi kan kita jualan rumah di Gria Alam Cikra ini pas lagi pandemi. Gimana tuh Mbak, ada tantangan tersendiri nggak? Kalau tantangan udah pasti ada. Pasti ya kan, ya. Karena kan siapa sih yang mau beli rumah di masa pandemi kayak gini, kayak kerja aja dia kan gaji cuma setengah ya kan, tapi kita yakin aja dan terus kita juga kan tahu nih kita tuh jual rumah ke siapa nih tujuannya ya kan, nggak cuma asal jual rumah tapi kita tahu nih prospekan setiap marketing pasti ada. Jadi yang pertama emang harus tahu target sebenarnya kita kemana dulu. Target marketnya. Jadi kan pasti juga walaupun ada yang terkena imbas tapi juga pasti ada yang mengalami pertumbuhan gitu kan. Gimana caranya kita mencari target yang bisa menjadi prospek untuk perumahan kita sendiri ya Mbak. Nah terus abis itu aku mau tahu tentang pembeli yang paling berkesan menurut Mbak. Pembeli yang berkesan itu yang pasti pembeli pertama dong. Iya benar. Dengan maksudnya baru tanah loh ya, belum ada fasilitas. Berarti Mbak bisa melewati challenge yang benar-benar beda banget lah Mbak dari yang sebelumnya. Itu sih. Terus harapan untuk Gria Alam Cikra apa menurut Mbak? Kalau untuk harapan di setiap rumah yang di perumahan Gria Alam Cikra ini aku sih berharap tetap berkembang ya kan, tetap maju. Pokoknya terus terjaga spek dan kualitas bangunannya. Gitu. Karena itu bakal dibuktiin lewat nanti rumah contoh yang ada ya. Nanti dengan adanya rumah contoh pasti lebih mudah nggak sih Mbak? Lebih mudah penjualannya ya kan. Iya. Berarti sekarang konsumen udah mulai tertarik ya Mbak ke Gria Alam Cikra ya. Udah pada itu sih, kalau konsumen udah pada banyak yang tahu, kita juga kan share ke IG, ke Facebook dan pokoknya ke sosial media itu kita aktif. Dan Gria Alam Cikra juga ada di OLX juga ya Mbak, terus habis itu ada di sosial media, ada di Instagram, terus ada di Facebook juga ya Mbak. Nah terus setiap dari marketing kita juga nggak berhenti untuk men-share ya Mbak. Pokoknya ya kita setiap progres perkembangan perumahan itu pasti kita upload ke sosial media kita masing-masing. Karena biar orang-orang makin tahu kalau misalkan kita tuh bukan cuma sekedar jual model, tapi kita real, kita tuh benar-benar ini loh, benar-benar lihat aja. Pokoknya nanti pas soft launching kita dari dari mana? Brosur ya kan, sama aslinya tuh bener-bener sama ya kan, sama persis. Pokoknya nggak kaleng-kaleng di perumahan kita. Apa tuh Mbak tadi nyebutin soft launching? Berarti kita apa tuh Mbak, bocoran ya? Iya benar. Ceplosan ya kan. Rencananya kita mau ada soft launching di bulan Desember ya kan.
Jadi untuk para konsumen yang ingin datang, yang penasaran nih kayak apa nih modelnya udah bagus tapi pengen ngeliat gimana sih bentuk asli dari Gria Alam Cikeray, boleh dong. Boleh. Main-main. Nanti kita share untuk tanggal dan waktunya ya kan. Soft launching Gria Alam Cikeray. Jadi jangan lupa datang ya teman-teman semuanya. Jangan lupa beli juga guys. Karena kan karena investasi rumah itu nggak ada habisnya Mbak. Ya kan? Setiap tahun itu bukan setiap tahun, setiap per 3 bulan itu pasti nilai jualnya itu naik. Jadi sayang banget kalau dilewatkan sekarang ini. Sebenarnya marketing properti ini gak bakal mati sih Mbak, karena kan setiap orang pasti butuh rumah kan. Jadi kalau misalkan yang mau jadi tips buat marketing di luar sana gimana tuh Mbak? Marketing properti ya khususnya. Tipsnya sih kalau menurut aku ya itu aja, yakin dan percaya diri aja udah. Karena berdoa juga. Tanpa izin Allah pun kita nggak bisa apa-apa ya kan. Itu sih. Iya Mbak. Oke Mbak, karena kita udah sampai di sesi akhir podcast pada hari ini, aku terakhir ya Mbak, aku mau nanya 3 kata yang menggambarkan seorang Mbak Nur apa? Mandiri, kreatif, dan kerja keras. Wih, mandiri, kreatif, dan kerja keras. Akhirnya kerja keras Mbak Nur bisa membuahkan hasil, yaitu pemecah telur dari Gria Alam Cikeray. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekian aja Mbak untuk podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe Sanit News dan like dan share ke teman-teman kalian, dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.